Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian tetap baik-baik, sehat selalu, dan selalu tetap diberi semangat untuk belajar online. Oke, di kesempatan kali ini Ibu masih membahas mengenai materi mengenai prototype. Jadi kemarin masih banyak yang bingung mengenai pembuatan kemasan atau pembuatan kemasan suatu produk. Seperti itu. Oke, di sini Ibu nanti akan memberikan resume atau ringkasan dari dua pertemuan kemarin mengenai desain produk atau prototype. Oke, langsung saja. Nanti Ibu akan menjelaskan kemarin sebenarnya Ibu sudah menjelaskan dan di sini Ibu akan memberikan resume atau ringkasan atau mereview materi yang sudah Ibu berikan kemarin mengenai desain produk atau prototype. Yang pertama, desain produk. Desain produk, apa sih desain produk? Desain produk itu adalah generasi ide atau generasi ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur objek fisik atau jasa. Sedangkan prototipe, poin yang kedua, prototipe itu adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk. Selain itu, prototipe itu berfungsi sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk sebelum produk tersebut diperbanyak dan dilempar di pasaran. Kemudian poin yang ketiga itu adalah manfaat prototipe. Apa sih manfaat prototipe? Manfaat prototipe itu yang pertama, prototipe sebagai alat uji dan penyempurnaan desain produk. Yang kedua, prototipe untuk menguji performa atau istilahnya pertunjukan berbagai jenis bahan, performance, menunjukkan. Yang ketiga, prototipe sebagai alat bantu deskripsi sebuah produk. Dan yang keempat, itu prototipe dapat membuat orang lain menganggap serius sebuah bisnis tersebut. Jadi untuk meyakinkan seseorang atau meyakinkan konsumen atau pengguna. Berikutnya, di sini ada faktor yang harus diperhatikan dalam desain produk. Di sini ada 10 poin, jadi faktor desain produk di TERAM tahun 1980. Ini nanti ada 10, ada inovatif, berguna, keindahan atau estetika, mudah dipahami, tidak mencolok, jujur, tahan lama atau awet, detail atau teliti, ramah lingkungan, desain sedikit mungkin. Nanti Ibu akan jelaskan mengenai 10 poin tersebut, di mana nanti setiap poin akan Ibu jelaskan dengan singkat. Yang pertama itu desain yang baik itu harus inovatif. Inovatif dulu ya. Jadi maksudnya inovatif di sini kemungkinan untuk inovasi dengan cara apapun itu tidak melelahkan. Perkembangan teknologi selalu menawarkan peluang baru untuk desain yang inovatif. Tapi desain inovatif itu selalu berkembang seiring dengan teknologi yang inovatif dan tidak pernah bisa menjadi tujuan itu sendiri. Yang kedua itu desain yang baik membuat produk berguna. Maksudnya di sini sebuah produk dibeli untuk digunakan. Hal ini untuk memenuhi kriteria tertentu, tidak hanya fungsional, tetapi juga psikologis dan estetika. Desain baik menekankan kegunaan produk, sementara mengabaikan apapun yang mungkin bisa menguranginya. Dan yang ketiga, itu mengenai keindahan atau estetika. Maksudnya di sini kualitas estetika dari suatu produk itu merupakan bagian integral kegunaannya karena produk yang digunakan setiap hari dan memiliki efek pada orang-orang dan kesejahteraan mereka. Hanya benda yang dilaksanakan dengan baik dapat menjadi indah. Kemudian,
Yang poin yang keempat mengenai mudah dipahami atau mudah dimengerti. Jadi ini menjelaskan struktur produk lebih baik lagi. Itu bisa membuat produk secara jelas, mengungkapkan fungsinya dengan memanfaatkan intuisi pengguna. Dan yang poin yang kelima itu tidak mencolok. Maksudnya di sini desain produknya itu memenuhi tujuan seperti alat, dan desain ini harus netral dan terkendali untuk meninggalkan ruang atau ekspresi diri sang pengguna. Dan kemudian yang keenam itu jujur. Nah, itu tidak membuat jujur itu tidak membuat produk yang lebih inovatif, kuat atau berharga daripada yang sebenarnya. Jujur itu tidak berusaha untuk memanipulasi konsumen dengan janji-janji yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi harus sesuai keadaan sebenarnya, dan tidak boleh memanipulasi konsumen dengan janji-janji yang tidak sesuai dengan produk tersebut. Dan kemudian poin yang ke-7 yaitu tahan lama atau awet. Jadi ini menghindari menjadi modis dan karena itu tidak pernah kuno. Tidak seperti desain modis. Hal ini berlangsung bertahun-tahun bahkan dalam masyarakat hari ini juga. Jadi dimodifikasi biar pengguna itu tidak bosan dengan produk kita. Dan kemudian berikutnya adalah detail atau teliti. Detail atau teliti di sini, yang ke-8 detail atau teliti di sini maksudnya adalah perawatan dan akurasi dalam proses desain menunjukkan penghormatan terhadap konsumen. Jadi harus diberikan istilahnya desain yang teliti dan detail, misalnya penggunaan digunakan terakhir kapan, masa expirednya itu kapan, dan sebagainya. Dan tanggal produksinya itu kapan, seperti itu. Dan yang ke-9 itu ramah lingkungan. Desain membuat kontribusi penting untuk kelestarian lingkungan. Jadi ini menghemat sumber daya dan meminimalkan pencemaran fisik dan visual selama siklus hidup produk tersebut. Ramah lingkungan, jadi kita memproduksi produk di mana tidak akan mencemari lingkungan atau limbahnya tidak akan mencemari lingkungan. Dan kita sediakan tempat yang khusus untuk limbah tersebut. Yang terakhir, desain sedikit mungkin, maksudnya di sini sedikit tetapi lebih baik, karena berkonsentrasi pada aspek penting dan produk yang tidak dibebani dengan hal irrelevan, kembali ke kemurnian, kembali ke kesederhanaan. Jadi desainnya harus sederhana dan meminimaliskan bahan yang kita gunakan untuk desain produk tersebut. Oke, berikutnya, nah di sini ada mengenai selera masyarakat. Nah, di sini ada beberapa hal penting dalam membuat desain produk. Jadi ada poin-poin dalam membuat desain produk. Di sini mengenai hal penting itu adalah selera masyarakat. Jadi keinginan masyarakat itu seperti apa? Misal kita harus membuat produk baru dan modalnya itu tidak itu aja agar masyarakat istilahnya tidak bosan. Kemudian yang kedua ada kegunaan atau manfaat. Itu maksudnya adalah apa sih guna dan manfaat dari produk tersebut, itu harus kita jelaskan. Kemudian berikutnya ada kemudahan atau praktis. Jadi produk kita itu harus praktis, jangan terlalu ribet, jangan terlalu membebani harga kepada konsumen atau pengguna. Yang keempat itu harga yang ditawarkan. Jadi harga yang ditawarkan harus sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Jadi jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah. Dan yang terakhir adalah segmentasi pasar. Itu maksudnya adalah pasar. Jadi di sini adalah pemasaran kita.
Pemasaran kita di mana? Lingkungan apa? Misal kalau kita membuat suatu produk dan produk tersebut itu cocoknya untuk usia atau umur berapa? Misalnya anak-anak, kemudian dewasa atau remaja, atau mungkin kalangan orang tua, seperti itu. Berikutnya, kemasan produk. Nah, di sini ada kemasan produk. Nanti Ibu akan menjelaskan pengemasan itu apa, kemasan produk itu apa. Yang pertama, pengemasan. Pengemasan adalah suatu proses pembungkusan, pewadahan, atau pengepakan suatu produk dengan bahan tertentu sehingga dapat tertampung dan terlindungi. Sedangkan kemasan produk itu adalah bagian pembungkus dari suatu produk yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga itu fungsi kemasan produk. Fungsinya kemasan produk itu adalah yang pertama sebagai wadah atau pelindung produk. Yang kedua memudahkan pengiriman dan pendistribusian. Yang ketiga memudahkan penyimpanan. Yang keempat memudahkan penghitungan. Yang kelima sebagai penarik konsumen. Dan yang keenam sebagai sarana informasi dan promosi. Dan yang keempat, di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam kemasan produk. Itu yang pertama mengenai bentuk dan model. Yang kedua, ukuran produk. Yang ketiga, daya tahan kemasan. Yang keempat, bahan kemasan. Dan yang kelima, pelabelan. Pelabelan suatu produk. Oke, berikutnya. Nah, di sini adalah klasifikasi kemasan produk. Ini ada beberapa, ada 4 poin. Nanti klasifikasi kemasan produk itu ini saya ambil mengenai berdasarkan atau menurut Julianti dan Nurminah tahun 2006. Klasifikasi kemasan produk itu berdasarkan pemakaian, sekali pakai, berulang, tidak dibuang atau tidak dikembalikan. Yang kedua, berdasarkan struktur sistem kemas, itu primer, sekunder, tersier. Terus yang ketiga adalah berdasarkan kekakuan, itu fleksibel, kaku, atau semi. Yang keempat, berdasarkan perlindungan terhadap lingkungan, itu tahan air, cahaya, suhu tinggi, dan lain sebagainya. Yang kelima, itu berdasarkan kesiapan pakai, siap pakai, atau rakitan. Seperti itu jenisnya. Yang kedua, itu syarat kemasan produk. Syarat kemasan produk ini sangat penting untuk sebuah produk. Itu yang syaratnya itu harus kuat dan aman. Terus yang kedua terlihat menarik. Yang ketiga praktis, jadi mudah dibuka. Yang keempat itu bahan mudah didapat atau daur ulang. Yang kelima itu murah, tidak membebani biaya produksi. Jadi intinya sama-sama enak. Jadi harus sesuai dengan produk yang kita terbitkan. Jadi produknya apa, harus kita sesuaikan dengan harganya. Dalam merancang desain kemasan, itu hal-hal yang harus diperhatikan adalah label, tidak boleh menyesatkan dan memuat informasi yang diperlukan. Labelnya harus sesuai dengan produk tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini ada unsur yang perlu diperhatikan. Jadi unsur yang perlu diperhatikan dalam kemasan produk, itu yang pertama target market. Target market kita itu untuk anak-anak, anak muda, atau orang tua, itu harus jelas. Yang kedua, ergonomis, itu maksudnya menonjolkan kenyamanan. Yang ketiga, ciri khas, itu berbeda. Ciri khas di sini harus berbeda dan unik. Tidak boleh sama menyamai dengan produk yang lain. Yang keempat itu ukuran. Jadi ukuran harus disesuaikan dengan produk kita. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Jadi harus sesuai dengan harga yang kita berikan. Yang kelima itu special pack. Itu maksudnya edisi khusus, misal lebaran, tahun baru, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya terakhir. Itu ada standar desain dan kemasan produk yang berlaku. Standarnya desain ini harus SNI. Disusun dengan maksud membuat pengertian yang sama tentang istilah dan penyeragaman penanaman produk. Dan standarisasi dimaksud untuk
meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat. Jadi keselamatan, keamanan, dan fungsi lingkungan, dan menciptakan persaingan yang sehat. Oke, cukup sekian dari saya mengenai ulasan atau resume atau ringkasan mengenai materi prototipe. Mungkin sekian dari saya mengenai prototipe. Ini adalah materi prototipe yang terakhir atau ringkasan yang terakhir. Jadi sampai ketemu kembali di pertemuan minggu depan. Minggu depan kita akan membahas materi baru, bukan prototipe lagi. Oke, saya pikir sudah dulu resume dari Ibu. Saya harap kalian lebih paham lagi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.